Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jamaah hadirin salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat tanggal 11 Agustus kita sama-sama bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, kami dari pengurus DKM Nurul Jannah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa hari ini pelaksanaan sholat Jumat tanggal 11 Agustus 2023 tepat akan dilaksanakan pukul 12.00. Oleh sebab itu, bagi jamaah kaum muslimin yang masih di perjalanan maupun yang masih di rumah untuk segera melangkahkan kakinya menuju Masjid Nurul Jannah untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Waktu menunjukkan pukul 12:05 atau jam 11:55. Ada waktu tinggal 5 menit lagi pelaksanaan sholat Jumat akan dilaksanakan. Pengumuman yang kedua, insya Allah yang akan bertindak selaku khatib dan imam adalah Ustadz Yohan Sukirno MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita semua. Yang bertindak selaku muadzin dan bilal Bapak Akmal. Dan yang selanjutnya kami akan menyampaikan sekitar kas keuangan Masjid Nurul Jannah periode pertanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. Saldo awal sebesar 98.697.230 rupiah, yang mana saldo awal itu terdiri dari dana operasional masjid sebesar 11.155.035 rupiah, dana yatim dari sosial sebesar 14.680.303 rupiah, dana pembangunan masjid sebesar 72.861.892 rupiah, sehingga total saldo awal sebesar 98.697.230 rupiah. Penerimaan kontak infak Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sebesar 632.000 rupiah, sehingga jumlah total saldo awal sebesar 99.329.230 rupiah. Adapun pengeluaran terdiri dari dana operasional masjid dan dana yatim garing sosial. Dana operasional masjid yang dikeluarkan untuk keperluan kafaah Ustadz Khatib dan Imam Sholat Jumat tanggal 4 Agustus 2023, kafaah Ustadz kajian Ahad subuh 6 Agustus 2023, dan konsumsi kajian Ahad subuh tanggal 6 Agustus 2023, sehingga kemudian bantuan transport khadim masjid pulang kampung, sehingga jumlah pengeluaran sebesar
Rp1.327.000. Sehingga jumlah penerimaan ditambah total saldo awal dikurangi jumlah pengeluaran sebesar Rp98.2.230. Jumlah saldo akhir sebesar Rp98.2.230 yang terdiri dari dana operasional masjid sebesar Rp10.710.035, dana sosial yatim sebesar Rp14.430.303, dana pembangunan masjid sebesar Rp72.861.892, sehingga jumlah saldo akhir sampai dengan tanggal hari ini 11 Agustus 2023 sebesar Rp98.230.000. Kami atas nama PKM Nurul Jannah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan sebagian rezeki yang Bapak jamaah kaum muslimin infakkan di Masjid Nurul Jannah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, berhubung sholat Jumat, waktu sholat Jumat telah masuk, kami sampaikan kepada jamaah yang masih di belakang, silakan untuk mengisi saf yang di depan. Silakan Pak, yang di belakang maju dulu. Silakan. Sebaik-baiknya saf yang paling depan, silakan. Baris kedua masih kosong, silakan ke depan dulu, supaya nanti saudara kita yang datang terlambat bisa mengisi saf yang belakang. Baik, demikian. Yang selanjutnya mohon maaf anak-anak yang ada di atas ataupun di belakang selama khutbah berlangsung untuk tidak ribut, tidak bercanda, supaya tidak mengganggu kerusuhan kita semua dalam melaksanakan sholat Jumat. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله
Alhamdulillahil awwali qabla al-insya'i wal ahya wal akhiri ba'da al-fana'il asya al-alim alladhi la yansa man dhakara wa la yakhibu man da'a wa la yaqta'u raja'a man raja'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa ala ummati ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wujudkan ketakwaan itu dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, setiap tarikan dan hembusan nafas, setiap gerakan kita, bahkan tidur kita, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebuah riwayat menegaskan bahwa waktu itu adalah anggapan, menit, jam, hari, minggu, dan tahun itu hanyalah sebuah anggapan. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lainnya bahwa waktu itu adalah kumpulan deretan dari gelombang. 400 juta gelombang itu manusia mampu menamai dengan 1 detik. Maka 1 detik itu sama dengan kumpulan 400 juta gelombang. Dijelaskan lebih lanjut dalam riwayat ini bahwa setiap gelombang mempunyai karakter yang khusus, dan siapa yang mampu menguasai satu atau beberapa karakter gelombang saja, maka dia akan mampu menguasai dunia ini. Hari ini kita berada di era penguasaan beberapa karakter gelombang itu, dan dengan penguasaan beberapa karakter gelombang itu kita mampu berkomunikasi dengan pihak lain di jarak yang sangat jauh.
di antara deretan gelombang, di antara rentetan waktu itu, Allah telah menganugerahkan nikmat yang begitu banyak. Bahkan Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah anugerahkan dengan segala kemampuan yang kalian miliki, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah anugerahkan. Kita tidak akan mampu menghitung jumlah nikmat yang Allah anugerahkan yang telah kita nikmati. Di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat yang istimewa. Di antara anugerah kenikmatan itu ada anugerah istimewa. Dan anugerah yang satu ini, anugerah yang Allah sebut sebagai anugerah yang indah, anugerah yang oleh Rasulullah sebut sebagai anugerah penghormatan dari Allah. Dan ketika seorang hamba diberikan anugerah ini, berarti diberikan anugerah terindah dari Allah. Kita menganggap anugerah yang satu ini sebagai bencana. Kita menganggap anugerah yang satu ini sebagai penghadir kesedihan. Apakah anugerah yang istimewa ini dan kita menganggapnya sebagai bencana, sebagai penyebab datangnya kesedihan? Anugerah istimewa ini adalah al-maut, kematian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kitab Muntakhab Mizanul Hikmah, di sana kita akan menemukan riwayat bahwa awal nabiyyan min Bani Israil Musa alaihi salam wa akhir Isa alaihi salam wa bainahuma sittah nabiyyan. Nabi yang paling awal dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi yang terakhir dari golongan mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara kedua Nabi itu ada 600 Nabi. Di hadis yang lain, di riwayat lain menjelaskan bahwa demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Allah telah menciptakan 50.000 Nabi Adam, dan kita berada pada fase Nabi Adam yang terakhir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa kaitannya dengan nikmat anugerah terindah dari Allah berupa kematian? Sebuah riwayat menceritakan kepada kita bahwa di zaman Nabi tertentu, umatnya bermohon kepada nabinya agar nabinya berdoa kepada Allah agar Allah mencabut ketetapannya berupa kematian. Alasannya apa? Karena menganggap bahwa kematian itu adalah musibah. Kematian itu penyebab kesedihan yang hadir. Kematian itu penyebab penghancuran harapan. Sudah merintis usaha dan perjuangan, hampir berhasil, kematian datang, gagal. Usaha yang sudah dirintis demikian rupa dihancurkan oleh datangnya kematian.
Maka mereka berdoa memohon kepada nabinya agar nabinya berdoa kepada Allah agar Allah mencabut ketetapannya tentang kematian. Karena desakan yang sedemikian rupa, maka sang nabi berdoa kepada Allah agar Allah mencabut ketetapannya berupa kematian. Maka Allah cabut kematian itu. Mereka senang, mereka bahagia, usaha mereka berhasil, perjuangan mereka berhasil, mereka mampu menikmati hasil jerih payah dan perjuangannya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena tidak ada yang mati di antara mereka, yang lanjut usia semakin banyak. Padahal Allah tetapkan ketika manusia Allah panjangkan umurnya, maka Allah akan kembalikan keadaannya seperti anak-anak. Rumah-rumah mereka dipenuhi oleh orang-orang tua yang tidak berdaya. Dan Allah menetapkan ketika ada orang tua yang hadir dalam kehidupanmu, maka seorang anak harus mengurusi, berbakti kepada orang tuanya. Dan jangan sekali-kali berbicara jangan sekali-kali berbicara yang menyakitkan, harus mengurusi orang tuanya. Maka mereka disibukkan oleh mengurusi orang-orang tua yang ada dalam rumah mereka. Semakin tahun semakin banyak orang tua yang tidak berdaya, dan yang muda yang kuat mengurusi orang tuanya, harus nyuapin, harus mandiin, sehingga tidak ada waktu untuk mencari maisha, tidak ada waktu untuk bekerja mencari makan, bahkan istirahat pun tidak ada waktu. Mereka sangat menderita dengan ketetapan Allah mencabut kematian itu. Karena penderitaan semakin dirasa, semakin tidak bisa ditanggungkan, kembali mereka memohon kepada nabinya agar nabi tersebut berdoa kepada Allah untuk mencabut ketetapannya dan menetapkan kembali kematian. Kematian adalah anugerah terindah. Bahkan Nabi menyatakan, kematian mendadak bagi seorang mukmin adalah keuntungan dan kebaikan. Karena mati dalam keadaan beriman. Tetapi kematian mendadak bagi orang kafir adalah sebuah kecelakaan. Nabi juga mengatakan, kematian bagi seorang hamba yang beriman adalah hadiah terindah dari Allah. Di riwayat lain menjelaskan, kematian bagi seorang yang beriman laksana harumnya bebungaan yang ada di taman. Apakah kita masih tetap berpendirian bahwa kematian bukanlah anugerah, bahwa kematian adalah musibah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ma kana wa ma yakun wa ma kana sawfa yakun law kana sawfa yakun innama amruhu bainal kafi wal nun wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أمتي إلى يوم الدين. ما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظمك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله